Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Fili dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aditya. NIM 2017-0451-075, student ID 12017001847. Sekarang saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk quiz 2. Mohon maaf bila ada gangguan dari suara hujan. Pertama diketahui efisiensi thermal yang didapatkan pada soal itu sebesar 27 PLTU sebesar 27,14%. Lalu WNET-nya sebesar 719,413 kJ per kilogram. Q dot out-nya sebesar 1939,3386 kJ per kilogram. Lalu pada T1-nya yaitu sebesar 81,32 derajat Celcius dan P2-nya sebesar 3 megapascal. Lalu ditanya besar T3 quality itu di X4-nya atau X, terus BWL dan efisiensi thermal tertingginya. Asumsi yang saya pakai adalah steady state, EK dan EP lebih kecil daripada entalpi sehingga bisa diabaikan. Lalu tidak ada W out di pompa dan tidak ada W in di turbin. Lalu tidak ada Q out dan Q in di pompa dan turbin, lalu open system. Untuk jawaban kita pertama turunkan mass balance-nya, di mana sigma m dot in min m dot out sama dengan dm per dt sama dengan 0 karena steady state. Lalu sigma m dot sama dengan m dot out sama dengan m dot. Lalu untuk energi balance-nya sigma e dot in min sigma e dot out sama dengan dE system per dt sama dengan 0 karena steady state. Lalu sigma e dot in dan sama dengan sigma e dot out. Lalu kita jabarkan lagi. E dot in-nya itu menjadi Q dot in plus W dot in plus E dot mass in sama dengan Q dot out plus W dot out plus E dot mass out. Lalu Q in dan Q out-nya kita gabungkan, kita kelompokkan. W dot in dan W dot out-nya kita kelompokkan. Lalu sisa tinggal MS-nya dijabarkan menjadi M dot kali theta out min theta in. Lalu theta out dan theta in-nya kita jabarkan lagi menjadi H out plus EK dan EP min H in EK plus EP. EK dan EP-nya bisa kita abaikan, kita coret karena lebih kecil daripada entalpi. Lalu Q dot in min Q dot out ditambah W dot in dikurangi W dot out sama dengan M dot dikalikan H out min H in. Lalu untuk mencari Q in bisa kita turunkan lagi menjadi Q in sama dengan M dot kalikan H out min H in, di mana Q in terjadi di state 2 ketiga. Pada state 2 ketiga, sehingga H out-nya itu kan H3 dan H in-nya itu H2. Dan untuk mencari W in dan W out-nya, W in M dot dikalikan H out min H in dan W out M dot dikalikan H out min H in. Dimana proses W in ini terjadi dari state 1 ke state 2, sehingga H in-nya itu H1 dan H out-nya itu H2, dan W out itu terjadi di turbin, dimana dari perubahan dari state 3 ke state 4 yaitu H3 min H4. Lalu kita mencari komponennya pada tabel A5, dimana kita ketahui T1 itu sama dengan T4 jika bisa kita lihat pada grafik diagram TS-nya. T1 itu T4 dan P1 itu tekanannya terjadi pada tekanan konstan. Dari state 4 ke state 1 itu tekanan konstan, jadinya pressure-nya sama. Dan kita bisa cari pada tekanan bisa cari pressure-nya pada temperatur saturasi 81,32 derajat Celcius di tabel A5. Pada tabel A5 bisa kita lihat di temperatur saturasi 81,32 derajat Celcius, yaitu tekanannya pada 50 kPa. Setelah kita dapatkan itu, kita cari H1-nya. H1-nya itu HF karena posisi sudah dalam saturasi liquid.
Jadinya kita pakai HF-nya itu 340,54 kilojoule per kilogram. Untuk V1 sama dengan kita pakai VF karena sudah pada saturasi liquid juga. V1 pada VF itu pada tabel A5 VF-nya sebesar 0,001030 meter kubik per kilogram. Lalu untuk mencari, karena P2 sama dengan P3 terjadi pada posisi tekanan konstan, maka 3 megapascal atau sama dengan 3000 kilopascal. Lalu kita bisa cari untuk H2 nya menggunakan rumus W pan in sama dengan V1 dikalikan P2 min P1. Kita masukkan semua angkanya dan hasilnya menjadi 3,0385 kilojoule per kilogram. Lalu kita masukkan ke H2, di mana H2 sama dengan H1 plus W pump in. Kita masukkan lagi angkanya dan mendapatkan hasilnya 343,5785 kilojoule per kilogram. Itu untuk H2. Lalu untuk mencari T3, untuk T3 nya kita pada temperatur untuk temperatur saturasi pada 3 megapascal itu, jika kita lihat tabel A6 itu, tabel A6 temperatur saturasi itu 233,85 derajat Celcius. Dan untuk entropi di state 3 dan state 4 itu sama, maka entropinya bisa kita lihat juga. Entropinya itu 6,185 kilojoule per kilogram. Dan untuk entalpinya atau H3 nya itu 2803,2 kilojoule per kilogram. Maaf, maksud saya untuk S nya itu 6,1856 kilojoule per kilogram Kelvin. Maka yang bagian A sudah terjawab, yaitu temperaturnya itu sebesar 233,85 derajat Celcius. Untuk S4, untuk yang pertanyaan B, kita akan mencari X-nya atau X4-nya itu dengan cara S4. Kita cari S4-nya dulu. S4 sama dengan SF ditambah X dikalikan SFG. X sama dengan S4 min SF per SFG. SF dan SFG-nya kita bisa cari di tabel A5. Pada tekanan 50 kilopascal, kita bisa lihat SF dan SFG-nya itu, maaf, ternyata ada sedikit salah, harusnya kita pakai SG, tapi tadi saya lupa dalam pengerjaannya, sehingga pakai SF dan SFG-nya itu seharusnya pakai SG dan SG, yaitu vapor, karena state 4 itu fasenya mixture tapi lebih banyak ke vapornya. Jadi jika diikuti, maka akan mendapatkan hasilnya itu X-nya itu sebesar 0,7835, tapi saya rasa ini mungkin salah. Lalu kita cari H4-nya dari yang sama juga, seharusnya ini pakai HG per HFG, tapi saya rasa saya agak salah di sini menggunakan HF dari tabel H5 juga. Maka dapatkan hasilnya 2146,2724 kilojoule per kilogram. Lalu untuk BWR-nya itu dari W pump in plus W turbine, di mana H2 min H1 per H3 min H4 sama dengan, kita masukkan angkanya, lalu dapatkan backward ratio-nya itu sebesar 0,004625. Lalu untuk mencari efisiensi thermalnya, kita cari dulu Qin-nya. Qin-nya karena di sini tidak diketahui M dot-nya, kita coret saja M dot-nya. Lalu H3 min H2, yaitu kita masukkan angkanya dan mendapatkan hasilnya itu 2459,6215 kilojoule per kilogram. Lalu kita masukkan ke dalam rumus efisiensi PLTU-nya Wnet per Qin. Wnet-nya kita pakai dari soal yang sudah diketahui di soal, dibagi Qin yang tadi kita dapat.
maka hasilnya 0,2924 dikalikan 100%, hasilnya jadi 29,24%. Lalu untuk soal yang berikutnya itu diketahui sebuah refrigeran dengan fluida R134A P2 nya itu diketahui 800 kPa bekerja di 800 kPa dan temperaturnya itu T4 berarti mau ke evaporator itu 25 derajat Celcius. Yang dicari COP refrigeran, COP sebagai heat pump, COP refrigeran tertinggi, dan COP heat pump tertinggi. Asumsi yang saya gunakan steady state, keadaan EP nya bisa diabaikan karena lebih kecil daripada entalpi, lalu open system. Lalu untuk penurunan mass balance nya itu sigma m dot in min sigma m dot out sama dengan sigma m dot in sama dengan sigma m dot out sama dengan m dot. Lalu untuk penurunan energi balance-nya dari sigma E dot in min sigma E dot out sama dengan dE system per dt sama dengan 0. Sigma E dot in sama dengan sigma E dot out. Lalu kita jabarkan sigma Q dot in plus W dot in plus E dot mass in sama dengan Q dot out plus W dot out plus E dot mass out. Kita jabarkan lagi sampai bawah. Ini tidak dikelompokkan seperti yang di awal, Q dot in plus W in ditambah M dot H in plus EK plus EP sama dengan Q dot out ditambah W dot out ditambah M dot dikalikan H out plus EK plus EP. Q dot in plus W dot in EK dan EP nya ini kita coret dan menghasilkan M dot kalikan H in dan sama dengan Q dot out plus W dot out dikalikan M dot H out. Lalu untuk mencari QH dan W net in nya, saya lihat rumus yang dari PPT. QL dikalikan M dot dikalikan H1 min H4, QH sama dengan M dot H2 min H3, dan W dot net in nya itu M dot. Untuk mencari COP itu dibutuhkan 3 ini dan H2 min H1. Lalu mencari komponennya kita lihat dari tabel A11 dan A12, di mana T1 itu sama dengan T4. Jika lihat di diagram TS nya pun sama, itu 25 derajat Celcius. Lalu kita interpolasi karena di tabel A11 ini untuk refrigeran itu tidak ada 25 derajat, jadi kita semua interpolasi dari 24 derajat Celcius dan 26 derajat Celcius. Kita interpolasikan semuanya untuk mencari, pertama untuk mencari pressure-nya P1, P4 dan P1 nya itu kita ambil semua dan hasilnya 666,01 kPa. Ini untuk P4 dan P1 nya. Lalu untuk entalpi nya, untuk H4 nya itu saya ambil H4 itu, untuk mencari H4 itu karena di diagram TS nya itu H4 posisinya berada mixture tapi lebih cenderung ke vapor karena tidak diketahui kualitinya, jadi saya agak bingung dan saya langsung masukkan saja pakai HFG pada temperatur 24 derajat dan temperatur 26 derajat. Maka dapatkan H4 nya itu 177,82 kJ per kilogram. Dan untuk H1 nya itu karena dia berada pada saturasi gas vapor, jadi pakai HG di temperatur 24 derajat Celcius dan 26 derajat Celcius, maka dapatkan H1 nya itu 264,225 kJ per kilogram. Lalu untuk P3 dan P2 nya itu terjadi, P3 itu sama dengan P2 terjadi di 800 kPa. Kita bisa lihat 800 kPa itu di tabel A12 ada, dan kita bisa lihat semuanya untuk H dan S nya. Maka H2 nya itu sebesar 267,34 kJ per kilogram,
H3 nya itu, H2 nya saya menggunakan ini karena pada diagram TS itu posisinya berada di luar kubah uapnya, yang menandakan seharusnya dia superheated. Tapi untuk mencarinya di tabel A13 tidak ada untuk ukuran 800 kPa. Jadi saya asumsikan menggunakan dari tabel A12 saja, dimana saya pakai Hg yaitu sebesar ini, dan untuk H3 nya itu mendekat ke saturasi liquid, jadi pakainya HF yang sebesar 95,48 kJ per kilogram. Lalu untuk seterusnya kita bisa cari QL nya itu atau QLow di H1. Tidak ada M dot karena di soalnya juga tidak diketahui M dot nya berapa, jadi saya agak bingung, jadi langsung saja tidak pakai M dot. H1 min H4 kita masukkan semua dari yang data yang tadi kita dapat, yaitu sebesar 264,225 kJ per kilogram dikurangi 177,82 kJ per kilogram, sama dengan hasilnya 86,405 kJ per kilogram. Untuk QH nya itu H2 min H3 267, kita masukkan saja dari yang tadi kita dapat, 267 dikurangi 34 min 95,48 kJ per kilogram, hasilnya 171,86 kJ per kilogram. Untuk W net in nya itu H2 min H1, kita masukkan angkanya, maka dapat 3,115 kJ per kilogram. Untuk mencari COP refrigeran dan COP heat pumpnya menggunakan rumus yang dari PPT, QL min per W net in, lalu kita masukkan aja QL tadi kita dapat 86,405 kJ per kilogram per W net in nya itu 3,115 kJ per kilogram, jadi dapat hasilnya 24,73. Saya agak bingung kenapa angkanya gede, mungkin saya salah hitung. Untuk COP heat pumpnya QH per W net in, kita masukkan angkanya 171,86 kJ per kilogram dibagi 3,115 kJ per kilogram, hasilnya 55,17. Dan untuk TH dan TL nya tidak diketahui juga di soal, jadi saya mengasumsikan untuk T3 nya karena QH terjadi di T3, jadi saya di state 3, jadi saya ambil T3 nya itu sebagai TH nya dan T1 itu sebagai TL nya, yaitu 31,33. Saya dapat dari tabel A12, yaitu pada tekanan 800 kPa, yaitu ini adalah temperatur saturasinya 31,33. Dan T1 memang kita tahu yaitu 25 derajat Celcius. Lalu kita masukkan ke rumusnya itu, saya masukkan ke rumus Carnot karena saya merasa Carnot itu yang lebih tinggi untuk segi efisiensinya, jadi pakai COP Carnot refrigeran dan COP Carnot heat pumpnya 1 min TH per TL min 1, kita masukkan angkanya, dapat COP nya 3,96. Dan untuk heat pumpnya kita masukkan angkanya, hasilnya itu 4,96. Demikian, saya mohon maaf untuk pada bagian ini untuk mencari H4 nya saya lupa kalau ternyata harusnya pakai Hg karena dia mixture tapi lebih banyak ke gasnya dan tidak banyak liquidnya, bukan pakai SF melainkan mestinya pakai SG. Demikian, terima kasih.